Halo F-Lovers, ketemu lagi dengan saya Francisca dalam channel YouTube saya, Fransby. Nah, hari ini kita akan buat apa lagi ya? Nah, kali ini akan kita membuat garlic cheese bread. Apa saja sih bahannya? Yuk kita intip-intip. Di sini ada bahan roti, bahan cream cheese, dan bahan saus garlicnya. Oke, ini adalah bahan-bahan yang telah kita siapkan. Nah, di sini cream cheese-nya kita buat sendiri. Kita menggunakan bahan-bahan yang gampang dan sederhana dan ekonomis pastinya. Nah, pertama-tama kita adon dulu tepungnya. Terus kita masukkan saja semua, baik garam, gula, dan fermentannya atau ragi. Sesuai takaran resepnya tadi ya. Kita adon, dan di sini tidak perlu terlalu ulen atau kalis. Masukkan air sedikit demi sedikit. Jangan lupa masukkan minyak sayur. Seperti video saya sebelumnya, minyak sayur di sini supaya adonan tidak terlalu lengket. Nah, kita adon terus ya, F-Lovers. Nah, adonan telah tercampur rata. Adonan masih terasa sedikit lengket, kita boleh tambahkan sedikit minyak. Jika tidak, langsung kita tutup supaya lebih mengembang sedikit. Sembari itu, kita akan membuat cream cheese-nya. Kita masukkan butter. Nah, kalau untuk seperti yang saya katakan tadi di awal, kita menggunakan bahan yang ekonomis. Butternya kita menggunakan margarin atau mentega dengan aroma butter. Kalau butter yang sesungguhnya sih lebih mahal ya, F-Lovers. Terus kita masukkan terigu. Kita aduk rata. Tidak perlu lama ya. Sekiranya sudah rata, kita boleh langsung masukkan parutan keju. Nah, parutan keju ini ukurannya seberapa banyak itu tergantung kesukaan F-Lovers masing-masing ya. Sesuai kesukaan sendiri-sendiri deh. Kalau saya sukanya terasa banget kejunya, jadi saya buat parutannya lebih banyak. Nah, untuk keju sendiri, F-Lovers bebas memilih keju merek apa. Yang penting kejunya mudah meleleh. Nah, saya campurkan susu cair. Susu cairnya juga secukupnya. Karena kita tidak menggunakan banyak, jadi secukupnya saja ya. Ini saja mungkin masih terlalu banyak hasilnya, karena nanti roti yang kita buat tidak sampai sebanyak itu, memerlukan cream cheese-nya sebanyak ini. Nah, cream cheese-nya telah jadi. Kalau sudah halus semua tercampur, kita boleh masukkan ke dalam wadah. Kita tunggu hingga dingin, tutup dengan kain bersih. Kita lihat adonannya sudah mulai mengembang. Nah, sekarang kita bentuk adonannya menjadi bundaran-bundaran seperti layaknya bakpao. Nah, kita buat jadi 4 bagian. Nah, lihat teksturnya tidak terlalu kalis bukan? Tidak apa, ini seperti roti Perancis teksturnya. Jadi nanti terdapat serat-serat di dalamnya yang kasar.
Nah, kita ulen sedikit tapi ke arah belakang, arahkan ke arah belakang supaya di bagian dalam itu seperti roti Prancis. Jangan lupa wadahnya dilapisi atau diolesi minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Nah, lihat, saya menambahkan minyak sayur sedikit kalau misalnya saya merasa itu lengket. Jangan ditambah tepung ya, F-lovers. Kalau ditambah tepung mah jadi bantet nanti rotinya. Nah, roti telah terbentuk menjadi 4 bagian. Sekarang kita beri cetakan, nanti akan kita potong. Beri sedikit garis cross atau tanda tambah di bagian tengahnya. Kalau rotinya lebih besar, F-lovers bisa bentuk menjadi 8 bagian. Nah, kalau saya karena rotinya kecil, saya bentuk menjadi 4 bagian saja. Kita tutup lagi ya biar lebih mengembang sedikit. Nah, sembari itu kita akan buat saus garlicnya. Kita masukkan butter sedikit. Ingat, butter di sini yang ekonomis, artinya saya menggunakan margarin atau mentega dengan aroma butter. Terus kita tumis bawang putihnya. Kalau menggunakan oven, bawang putih atau saus garlicnya tidak perlu ditumis karena kita menggunakan teflon, jadi harus ditumis supaya bawang putihnya lebih matang. Nah, kemudian kita tambahkan madu. Madu di sini boleh F-lovers tidak masuk ke dalam tumisan, disiapkan di wadah lain dengan campuran susu kental manis. Tapi kalau saya biar lebih merata, saya masukkan ke dalam tumisan. Kemudian masukkan susu kental manis sedikit, cukup sedikit saja karena dari cream cheese-nya sendiri sudah ada rasa manis. Dan dari madunya sendiri juga sudah manis. Kemudian kita masukin parsley. Boleh beli yang bubuk ya. Kalau yang bubuk lebih bisa atur banyak sedikitnya, lebih mudah. Nah, kemudian telah jadi tadi saus garlicnya. Sekarang kita oleskan teflon kita dengan sedikit margarin dan sedikit minyak sayur supaya nanti saat roti dipanggang tidak gosong bawah atau alas rotinya. Nah, kalau sudah rata, kita boleh hidupkan atau nyalakan kompornya, panaskan sedikit teflonnya. Nah, bagi F-lovers yang teflonnya merasa tipis atau tidak setebal punya saya, F-lovers boleh kasih alas ya di bawahnya, alas yang terbuat dari aluminium yang tidak mudah terbakar di bawah teflonnya supaya rotinya tidak mudah gosong atau hangus, padahal di dalam rotinya itu masih belum matang. Nah, roti kita telah jadi. Nah, kalau inilah kelemahannya kalau kita menggunakan teflon, rotinya tidak kecoklatan ke seluruh bagian. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang ekonomis, jadi roti kita tetap jadi pastinya. Nah, sekarang saya akan memasukkan cream cheese buatan kita ke dalam plastik untuk dimasukkan ke dalam sela-sela roti. Sebelumnya rotinya kita belah dulu menjadi 4. Nah,
lovers boleh menggunakan pisau yang sangat tajam ya, pisau roti. Kebetulan pisau saya tidak terlalu tajam. Terus, nah kita masukin deh cream cheese-nya ke bagian tengah-tengahnya. Nah, kalau F-lovers tadi menggunakan pisau yang lebih tajam, potongannya itu dia akan terbuka keluar rotinya. Nah, sekarang kita oleskan saus garlicnya di bagian kulit rotinya, bagian atas. Nah, kalau F-lovers mencoba buat, F-lovers akan merasakan betapa wanginya dari cream cheese-nya sendiri, dari rotinya, dan dari saus garlicnya loh. Nah, sekarang kita panggang sedikit lagi dengan teflon. Cukup sekitar 2-5 menit, paling lama 5 menit ya. Nah, sudah jadi deh. Coba lihat. Wow. Nah, kalau di oven rotinya akan memekar, membuka sesuai potongannya. Kalau kita panggangnya di teflon, itu tetap akan rapat, tapi masak sampai di bagian dalam. Oke, silakan coba. Terima kasih, sehat selalu ya.